Salam jumpa para peserta materi pembelajaran, algoritme, dan pemrograman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengantar pemrograman berorientasi objek atau OOP pada C++. Para peserta yang berbahagia, dulu dikenal pemrograman terstruktur pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Di mana data dan prosedur atau function terpisah dan sistem ini dikenal bersifat modularity sehingga menyulitkan pengembang karena begitu kompleksnya. Lalu muncul paradigma pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Program terdiri dari kelas yang berisi metode dan variabel atau properti yang dapat dipaket menjadi suatu objek atau instant ya, yang dapat saling berkomunikasi dengan objek lainnya. Jadi pada program kelas kita di dalamnya ada variabel beserta metode. Pada saat kita membuat objek, objek yang jadi itu bisa berkomunikasi dengan objek lainnya seperti di gambar ini. Nah, interaksi itulah yang memudahkan kita para pengembang mengembangkan berbagai aplikasi yang handal. Begitu ya prinsipnya. Nah, untuk bisa masuk ke pemrograman berorientasi objek, kita harus tahu dulu definisi beberapa. Di antaranya adalah kelas. Sebuah kelas adalah implementasi dari tipe data abstrak, jadi gabungan tipe data, dan kelas isinya mendefinisikan atribut atau variabel dan metode. Jadi di dalam metodenya didefinisikan fungsinya apa-apa saja, kode programnya apa. Lalu pada saat kita mau buat program, kelas tersebut harus dibuat menjadi objek di program utamanya. Yang disebut objeknya istilah lainnya instan. Sama kayak mie instan. Mie instan itu bahan-bahannya tepung, bumbu segala macam, tapi dipaket dengan cepat menjadi satu, itu namanya instan ya. Instan dari sebuah kelas. Isinya apa tadi? Properti dan variabel yang nanti bisa kita set aksesnya, apakah bisa digunakan oleh kelas dia saja atau kelas lainnya. Nah, itulah kelebihannya pemrograman OOP. Ya, kita aksesnya nanti kita set dengan menggunakan public, bisa diakses oleh semua kelas, protected, hanya kelas dia dan kelas turunannya, atau private. Kalau private hanya kelas dia saja. Kalau public, semua kelas bisa menggunakan variabel atau metode tersebut. Message. Nah, ini kalau kita mau memanggil metode adalah permintaan ke sebuah objek untuk menggunakan metode tersebut. Istilahnya message ya. Cara memanggilnya bagaimana? Kita tuliskan nama metodenya. Kalau zaman dulu pemrograman memanggil fungsi itu istilahnya fungsi. Tapi kalau sekarang OOP, fungsi tersebut kita sebut method. Ya. Nah, inheritance. Ini kelebihan OOP, syaratnya harus ada 3. Bisa turunan atau inheritance, bisa encapsulation, penyembunyian informasi, tadi dengan private, protected, public, ya. Atau bisa banyak bentuk, misalnya kita buat objek 3D, objeknya gambar manusia atau bisa berubah bentuk menjadi gambar hewan misalnya dan lain-lainnya, kita bisa menggunakan variabel dan metode yang ada, tapi jadi objeknya bisa beda. Morph ya, bisa banyak bentuk, poly banyak ya. Kemampuan menghasilkan berbagai bentuk objek pada suatu kelas, banyak bentuk ya. Nah, ini rahasianya pemrograman OOP. Rumus umumnya, pertama kita harus membuat objek. Ya, nama kelas, spasi nama objek sama dengan new nama kelas. Ini umum ya, bisa C++, bisa di Java. Tapi intinya kita harus buat nama objeknya tersebut dari nama kelas. Ya, contoh kalau di Java mahasiswa M sama dengan new mahasiswa. Ya, di sini kita kalau butuh 2 parameter, tulis namanya sama jurusannya. Lalu memanggil metode dari nama objek yang kita buat, kita panggil variabelnya. Ya, misalnya m.nama, kita set variabel nama tersebut. Ya, m.nama, m.tinggi, misalnya seperti itu. Memanggil metode, nama objeknya, titik nama metode.
Misalnya m.cetak, m.update. Jadi langkah pertama membuat objek, kedua bisa men-set properti, ketiga bisa memanggil metode. Itu aja rumusnya. Paham ya? Ini rumus OOP umum pada berbagai macam bahasa. Kalau di C++ bagaimana? Ini dia contohnya. Kita punya kelas produk, isinya variabel atau properti dan metode. Contoh, kita set tadi inheritance-nya, ya, encapsulation-nya. Private, berarti variabel product name hanya bisa digunakan oleh kelas dia. Ya, public artinya variabel-variabel ini beserta metode-metode ini bisa digunakan oleh semua kelas. Hanya sebuah contoh, ya. Kita tulis ya variabel-variabelnya dan metode view produknya dia menampilkan list produk buah. Sedangkan fungsi get price-nya lihat dia tipe datanya float pecahan. Selain dari void harus return nilai, return value. Karena dia tipe datanya float pecahan harus return variabel total, yang tentu variabel total tipe datanya harus pecahan. Nggak boleh bilangan bulat, integer nggak boleh. Ya, jadi ini kita buat kelasnya, definisi kelasnya dalam suatu header file. Misalnya product.h, header file ya. Mengapa harus ada include IOStream? Karena ada fungsi-fungsi cout yang dia butuh library dari IOStream. Gampang ya? Paham? Ya, jadi lihat ini ciri utama kelas. Di dalam kelas ada access modifier-nya istilahnya untuk encapsulation. Di sini saya set private dan public sebagai contoh saja. Kalau mau protected boleh. Ingat protected tadi hanya bisa digunakan oleh kelas dia dan kelas turunannya saja. Ya. Nah, ini kelas utamanya. Ya. Kita harus sertakan product.h karena definisi kelasnya ada di product.h. Lalu membuat objeknya, ingat ini. Nama kelas spasi nama objek. Misalnya nama kelas produk, nama objeknya P. Kita tampilkan pesan belajar OOP, kita mau nampilkan produknya, ya, view produk. Lalu kita mau ngeset variabelnya, ingat rumus OP, kita panggil variabelnya, kita set nilainya. Kita mau nampilkan total harganya, get price, yang mana produk price kali kuantitas, kita tampilkan seperti ini. Sehingga kalau dijalankan, maka akan muncul program menampilkan daftar harga buah, daftar buah ya beserta harganya. Ya, inilah prinsip OOP yang paling umum. Ya, Anda menguasai ini, konsep OOP pada berbagai macam pemrograman Anda akan kuasai. Ya, intinya buat kelas, buat objeknya bisa memanggil metode dan bisa mengeset properti atau variabel. Gampang ya? Nah, ini contohnya di Visual Studio, Visual C++, ya. Ada produk H dan program utamanya belajar OOP.cpp. Ya, jadi kita jalankan nanti akan keluar hasilnya. Silakan dicoba ya. Anda coba dulu ini sampai jalan, baru lanjut ke materi berikutnya. Ya. Paham ya? Nah, untuk latihan, buatlah program C++ menggunakan konsep OOP dan encapsulation. Gimana ini? Kita lanjut ya. Lihat jawabannya. Untuk membuat pemrograman yang ada fitur turunan, maka Anda harus pakai simbol titik 2. Contoh, kelas utamanya atau base class-nya kelas vehicle, ya base class-nya. Agar kelas car, mobil turunan dari kelas vehicle, maka nulisnya kelas car titik 2 public vehicle. Karena kendaraan kan umum, ada sepeda motor, sepeda, dan sebagainya. Tetapi kalau kendaraan yang roda 4, tentu istilahnya mobil. Berarti kelas car turunan dari kelas public vehicle. Turunan dari kelas vehicle. Kalau vehicle umum. Dia isinya berbagai macam variabel maupun metode. Tentu nggak semuanya diturunkan kan?
Hanya yang public dan protected saja yang diturunkan. Kalau private mungkin tidak. Jadi kelas car turunan dari kelas vehicle. Ya, di sini kita rubah. Kita tambahkan satu variabel model, tipe datanya string. Sehingga di kelas utamanya di sini kita buat objek my car dari kelas car, kita bisa panggil metode hang di sini karena public bisa kita gunakan. Ini yang namanya turunan. Brand bisa kita pakai juga. Modelnya bisa kita panggil. Kenapa? Karena model kita buat dari kelas car tambahan. Gitu ya. Paham ya? Ini contoh paling sederhana. Kalau ini sudah jalan, Anda bisa lanjut ke encapsulation dan polymorphism. Ya, sebagai lanjutan, tolong pahami dan buat program demo encapsulation dan polymorphism. Referensinya apa? Buku Paul Dethel, ya, C++ How to Program. Ya, silakan dipelajari. Silakan menghubungi kita kalau ada pertanyaan. Terima kasih, sukses selalu dan rajin belajar untuk menjadi calon talenta digital RI.